Hai Sobat Rama, gimana nih hari ini? Udah bayar cicilan? Balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Nah kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film lagi nih. Tapi film kali ini lumayan seru sih menurut gue. Film ini berjudul Mr. dan Mrs. Smith. Jadi film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bertemu karena memiliki tugas yang sama, yaitu menjadi kang bacok bayaran. Nah mereka nggak pernah tahu kalau mereka ada di pekerjaan yang sama. Tapi sampai suatu saat mereka punya tugas buat mengeliminasi satu sama lain. Kira-kira bakal gimana ya jadinya? Oke deh, sebelum menuju ke videonya, mending kalian subscribe dulu. Nah kalau udah, langsung ke loncengnya ya. Kalau gitu, kita langsung ke videonya aja. Ya udah, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat pasangan tersebut. Yang cowok namanya John dan yang cewek namanya Jane. Di sini, John diketahui bekerja sebagai kontraktor. Nah, kalau Jane sebagai konsultan teknisi. Terlihat mereka yang sedang melakukan konseling seputar pernikahan mereka. Mereka bilang jika mereka udah menikah selama 5-6 tahunan. Dan karena mereka ngerasa nggak romantis, mereka sampai lupa kapan terakhir kali mereka baku tempur seru. Nah, nggak lama kemudian, John menceritakan kisah pertemuan mereka di sebuah kota bernama Bogota di Kolombia. Di sana mereka terjebak masalah karena ada penyusup tanpa paspor di sekitar sana. Tapi nggak lama kemudian mereka pun connect satu sama lain dan mutusin pura-pura kenal. Setelah itu mereka mencari tempat sembunyi karena merekalah penyusup tanpa paspor tersebut. Untuk tanda terima kasih, mereka pun pergi makan malam bareng. Gak lama kemudian, Jane ngajak John berdansa di sana sebagai tanda terima kasih juga. Sepulangnya dari sana, mereka pun baku tempur seru. Ya elah, baru juga mulai. Keesokan harinya, mereka terlihat semakin dekat. Mereka pergi ke salah satu tempat hiburan di sana. Jane minta bermain baku tembak berhadiah ke John. Setelah itu, mereka pun bermain permainan tersebut. Awalnya tembakan Jane meleset terus, bahkan sampai diremehin sama John. Tapi tembakan kedua, dia nggak pernah meleset. John pun seketika heran sama Jane. Singkat cerita, John yang lagi latihan boxing cerita ke sahabatnya yang namanya Eddie. Dia bilang dia akan nikah sama Jane. Di sini Eddie bingung karena John dan Jane baru kenal 6 mingguan. Bahkan sahabat Jane juga bingung mendengar omongan Jane tentang John. Tapi setelah itu keluarga John dan Jane udah berjalan selama 5 tahun. Terlihat Jane dan John yang lagi siap-siap berangkat kerja. Di sana mereka janjian buat dinner sepulang kerja pada pukul 7 malam. Karena mereka udah 5 tahun nikah, mereka pun melakukan tugas mereka seperti biasa. Tapi di satu sisi keromantisan mereka juga berkurang. Mulai dari matiin lampu kamar, ngambilin garam, pokoknya udah gak ada romantis-romantisnya. Singkat cerita, mereka berdua bilang kalau mereka punya urusan kerja masing-masing. Tapi ternyata Jane dan John punya misi rahasia tersendiri. John pergi ke bar untuk melakukan misi rahasianya, dan Jane pergi ke diskotik. Di sana John sok-sokan mabuk biar bisa ikut main poker. Dan setelah John akrab sama mereka, tiba-tiba datang cowok yang namanya Lucky. Dia adalah sahabat dari 3 orang tersebut. Setelah itu, Lucky curiga dengan John. Hal itu menyebabkan kericuhan. Di satu sisi, Jane bertugas melayani om-om Sabrut. Dan setelah Jane berhasil bikin om-om itu terikat, Jane melakukan misinya. Nah di sini nih yang gue bilang, jika Jane dan John itu pembunuh bayaran. Setelah misi mereka selesai, mereka pun tiba di rumah dengan tepat waktu. Karena mereka ada janji ke rumah tetangga sebelah. Sports bar. Put some money on the game. Dan setelah acara tetangganya selesai, mereka pun pulang ke rumah. Di sana,
kalian akan ngelihat Jane dan John yang punya berangkas rahasia masing-masing. Berangkas Jane ada di dalam oven dan John di bawah gudang. Berangkas itu berisi alat untuk mereka bekerja sebagai pembunuh bayaran. Keesokan harinya, ternyata kantor mereka juga sekedar kedok untuk menutupi identitasnya. Di sana, John mendapatkan target baru, yaitu Benjamin Dance. Di satu sisi, Jane yang lagi ada di kantornya juga mendapatkan target yang sama. Singkat cerita, Jane udah memasang ranjau buat targetnya. Tapi nggak lama kemudian, John datang dan ngancurin ranjau itu pakai mobilnya. Di sini, Jane nggak tahu siapa yang ada di mobil itu. Jane pun merasa terancam dan terjadi baku rudal seru antara Jane dan John. Setelah itu, Benjamin pun berhasil kabur dari mereka berdua. Jane dan John pun mencari identitas mereka masing-masing karena Benjamin berhasil kabur. Nggak lama kemudian, John berhasil mendeteksi keberadaan Jane lewat komputer yang ditemukannya. Setelah itu, John kaget karena Jane adalah CEO dari perusahaan tersebut. Di satu sisi, Jane juga kaget karena John adalah orang yang bikin dia gagal menangkap Benjamin. Setelah itu, mereka pun pulang untuk dinner bareng seperti biasa. Karena mereka adalah pembunuh bayaran profesional, keadaan pun dibikin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka juga menjaga diri mereka masing-masing. Setelah itu, makan malam dimulai. Mereka ngetes kemampuan satu sama lain. Setelah ketahuan, mereka langsung bubar dan Jane melarikan diri dari sana. John pun mengejar Jane dan membedil mobil Jane. Setelah itu, Jane emosi dan menabrak John. John yang berusaha ngejelasin akhirnya ditolak sama Jane. Nah, setelah itu timbullah Mr. dan Mrs. Smith yang bertugas membunuh satu sama lain. Singkat cerita, Jane dan John bertemu sahabat mereka. Sahabat mereka pun bilang jika hubungan Jane dan John harus diakhiri. Keesokan harinya, Jane mutusin buat ngajak para kliennya untuk menggeledah rumahnya. Gak lama setelah itu, John datang ke gudangnya untuk mengambil bedil rahasianya. Tapi ternyata semua bedilnya hilang. Gak lama kemudian, John mutusin buat menyelinap ke kantor Jane lewat lorong ventilasi. Karena ada sensor di lorong tersebut, Jane pun tahu jika John datang ke sana dan dia langsung kabur dari sana. Dari sana, Jane mutusin buat memindahkan lokasi kantornya. Singkat cerita, John mendapatkan informasi tentang lokasi kantor baru Jane dan langsung mendatangi kantor tersebut. Jane yang udah jaga-jaga pun mengetahui kedatangan John lagi. Di sana, Jane mengancam John. Dia bilang dia akan meledakkan lift tersebut. Setelah itu, John malah mengancam balik karena dia pikir Jane gak mungkin ngeledakin. Tapi pas Jane menghitung mundur, tiba-tiba kliennya meledakkan lift tersebut. Padahal belum selesai ngitung. Jane pun panik dan turun ke lift yang diledakkan tadi. Di satu sisi, John ternyata menyadap CCTV lift tersebut. Lift yang meledak adalah lift yang berada di sebelah John. Singkat cerita, Jane menyesal dan dia pergi ke restoran tempat dia dilamar oleh John. Setelah itu, John yang udah dikabarin datang ke sana. Tanpa basa-basi, John minta cerai karena perlakuan Jane tersebut. Setelah itu, John malah ngajak Jane berdansa. Gak lama kemudian, kericuhan terjadi. Jane lagi-lagi menyerang John. Pas Jane udah kabur dari sana, John pun nelpon Jane dan ngajakin ketemuan di rumah. Dan di sini Jane bilang dia cuma memanfaatkan hubungan mereka untuk menyamar dari pekerjaannya. Padahal sebenarnya Jane masih cinta sama John. Setelah itu KDRT pun terjadi. John yang baru aja sampai rumah ditabrak sama Jane. John langsung ngeflank dan masuk ke rumah lewat jendela. Setelah itu, John mengambil bedil yang dia simpen di kotak mainan. Gak lama kemudian, terjadilah baku tembak yang dimulai oleh Jane. Setelah baku tembak, peluru mereka sama-sama habis dan terjadilah baku tumbuk. Wah, di sini nih sih seru banget, gengs. Kalian harus nonton full filmnya.
Linknya gue taruh di deskripsi ya. Akhirnya pertempuran mereka berhenti karena rasa cinta mereka. Setelah itu mereka malah baku sodok seru. Singkat cerita, John dan Jane malah jadi buronan kantor mereka sendiri. John dan Jane yang udah hidup makmur tiba-tiba diserang sama orang asing. Gak lama lagi ada granat yang masuk ke rumah John. Bodohnya John nendang itu ke arah persediaan bensin mereka. Diar mau diar. Mereka pun kabur dari sana dan rumah itu pun meledak. Pas John dan Jane kabur, di sana mereka dikejar 3 mobil dari kantor mereka. Gak lama kemudian, mereka berhasil menghancurkan 3 mobil tersebut. Wah, emang idola sih Angelina Jolie. Filmnya keren-keren. Singkat cerita, Jane dan John ketemuan sama Eddie. Di sana, mereka minta penjelasan tentang perusahaan mereka. Eddie pun bilang jika perusahaan mereka udah bersaing dari dulu. Dan karena perusahaan mereka takut terbongkar, makanya Jane dan John jadi buronan. Setelah itu, Jane minta tolong ke sahabatnya buat nyari tahu tentang Benjamin. Karena mereka mikir mereka bakal dapat informasi dari sana. Akhirnya, setelah mengetahui lokasi Benjamin, John datang ke sana dan menyapu habis penjaga di sana. Setelah itu, Benjamin pun tertangkap. Di sana, Jane dan John menginterogasi Benjamin. Ternyata Benjamin cuma dijadiin umpan biar John sama Jane saling membunuh satu sama lain. Hal itu karena pernikahan mereka yang mengancam kantor-kantor mereka. Iya juga sih, kantornya kan bersaing ya. Gak lama kemudian mereka diserbu oleh pasukan dari kantor mereka. Ternyata Benjamin dipasangin alat pelacak di sabuknya. Tapi untungnya Jane dan John berhasil sembunyi di sebuah lorong. Di sana Jane dan John mutusin buat menghabisi semua pasukan tersebut. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah toko untuk prepare baku tembak. Helm level 3, vest level 3, dan Groza pun sudah siap. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Baku tembak pun terjadi. Mereka berhasil menumbangkan beberapa pasukan tersebut. Tapi gak lama kemudian, mereka terjebak di sebuah ruangan. Sisa pasukan tersebut juga mengepung mereka. Kekuatan cinta pun diaktifkan. Asik. Mereka memberanikan diri untuk menyapu semua pasukan tersebut. Setelah itu mereka pun berhasil dan scene kembali seperti semula. Di sini mereka bilang jika mereka membuat rumah baru dan melakukan baku sodok setiap harinya. Setelah itu film pun selesai. Ya begitulah, kalau udah Angelina Jolie yang main jarang mengecewakan, apalagi ada Brad Pitt. Oke deh, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.